Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Adi Sasti, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Angkatan 2020. Kali ini saya akan membacakan materi yang kelima, yaitu Logika Pemecahan Masalah dan Sistem Pemrograman. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada SPDMT, dan pembawa materi yaitu saya sendiri, Putri Adi Sasti. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan dan materinya. Adapun pokok-pokok pembahasan yang kali ini kita akan bahas, yang pertama adalah pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua adalah definisi algoritma. Yang ketiga adalah algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Dan yang kelima adalah pemrograman prosedural. Yang keenam, aturan penulisan algoritma. Pembahasan yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Mukarramis. Dari judul buku itu, kita juga memperoleh akar kata aljabar atau algebra, perubahan kata dari algorithms menjadi algoritm. Muncul karena kata algoritm sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM. Jadi, dalam bahasa Indonesia, kata algoritm menjadi algoritma. Bahasa pemrograman merupakan notasi yang dipergunakan untuk mendeskripsikan proses komputasi dalam format yang dapat dibaca oleh komputer dan manusia. Proses komputasi umumnya didefinisikan secara formal menggunakan konsep matematika dari mesin Turing. Sebuah bahasa pemrograman disebut Turing komplit jika dapat dipergunakan untuk mendeskripsikan sebuah komputasi yang dapat dilakukan mesin Turing, yaitu memiliki variabel integrate dan operation aritmetik. Variabel integrate dan operator aritmetik, pernyataan penugasan, dan pernyataan integrasi. Definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Algoritma merupakan jantung ilmu informatika. Melaksanakan algoritma berarti mengerjakan langkah-langkah di dalam algoritma tersebut. Karena itu suatu algoritma harus dinyatakan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemroses. Jadi, suatu pemroses harus mengerti setiap langkah dalam algoritma, mengerjakan operasi yang bersesuaian dengan langkah tersebut. Yang kedua, mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanya salah satu pemroses. Program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram adalah belajar tentang metodologi pemecahan masalah, kemudian menuangkannya dalam suatu notasi tertentu yang mudah dibaca dan dipahami. Sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa aturan-aturan tata bahasanya, terus instruksinya, tata cara pengoperasian kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya diantaranya adalah seperti gambar yang di bawah ini. Belajar memprogram. Belajar memprogram sama dengan belajar bahasa pemrograman. Belajar memprogram belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah, kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Belajar pemrograman. Belajar memprogram bersifat pemahaman personal, analisis dan sintesis. Belajar memprogram titik berat sama dengan desainer program. Belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaat instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman, titik berat kode. Produk yang dihasilkan pemrograman. Pemrograman dengan rancangan yang baik atau metodologis atau sistematis
dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi, belajar memprogram titik berat atau desainer program. Algoritma. Yang pertama adalah aksi. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas dimulai saat T0 dan berakhir pada saat T1, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Contoh, Ibu Tati mengupas kentang untuk mempersiapkan makan malam, sama dengan luas ruangan lingkupnya. Penggolongan suatu kejadian menjadi aksi adalah relatif tergantung dari sudut pandang. Yang pertama, contoh, mengupas kentang dapat dijelaskan. Ambil kantong kentang dari rak, ambil panci dari lemari, kupas kentang, kembalikan kantong kentang ke rak. Jika esok hari Ibu Tati mengupas kentang lagi untuk makan malam juga, dan kita mengamati hal-hal yang sama, apakah hal tersebut bisa disebut sama? Ini tergantung jawabannya, bisa sama, bisa tidak. Jawaban tidak, karena Ibu Tati tidak mungkin mengupas kentang yang sama dengan kemarin. Jawaban sama, karena kemiripan pola yang dilakukan. Notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Meskipun setiap komputer berbeda teknologinya, tetapi secara umum semua komputer dapat melakukan operasi-operasi dalam bahasa pemrograman, seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmetika, dan sebagainya. Setiap instruksi dalam bahasa mesti menunjukkan operasi dasar yang sesuai, yang menghasilkan efek neto yang sama pada setiap komputer. Pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, metode langkah demi langkah secara eksaks dalam menyelesaikan suatu masalah. Pada pemrograman prosedural, program dibedakan antara bagian data dengan bagian instruksi. Bagian instruksi terdiri atas seruntulan instruksi yang dilakukan satu persatu secara berurutan oleh pemroses. Bahasa-bahasa tingkat tinggi, COBOL, BASIC, Pascal, Proton, dan C mendukung kegiatan pemrograman prosedural. Kedua dinamakan sebagai bahasa prosedural. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi, algoritma adalah penyusunan akses proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analisis dan rencangan sistematik dari strategi pemecahan masalah. Untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ke tujuannya. Yang ketiga, urutan logika langkah kerja menyelesaikan suatu masalah. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, merakit komputer, dan lain-lain. Beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Notasi yang pertama adalah untaian kalimat deskriptif. Yang kedua adalah diagram alert atau flowchart. Yang ketiga adalah pseudocode. Simbol-simbol program flowchart dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Contoh masalah, menghitung luas segi 4. Notasi 1, algoritma luas segi 4. Menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4 deklarasi. Luas, panjang, lebar sama dengan bilangan bulat deskripsi. 1. Masukkan nilai lebar dan panjang. Yang kedua, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang ketiga, tampilkan luas. Notasi yang kedua dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Notasi 3, algoritma luas segi 4 menghitung luas segi 4 dengan memasukkan nilai lebar dan panjang segi 4 deklarasi. Luas panjang lebar sama dengan integer, deskripsi, input n, luas dan panjang kali lebar, output luas. Aturan penulisan penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan dimengerti. Karena algoritma memang tidak ada notasi baku dalam penulisan. Agar notasi algoritma mudah ditranslasi ke dalam notasi bahasa pemrograman, maka sebaiknya notasi algoritma tersebut berkorresponden dengan notasi bahasa pemrograman secara umum. Yang pertama, aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, yang kedua kamus, yang ketiga algoritma. Pada setiap bagian tersebut apabila akan dituliskan dokumen setiap bagian tersebut dituliskan
tanda kurang atau notasi algoritmis yang dituliskan di antara tanda ini tidak akan dieksekusi oleh pemrogram. Contoh judul, komentar mengenai algoritma seperti cara kerja pemrograman, kondisi awal dan kondisi akhir dari algoritma. Kamus algoritma. Pada bagian ini, algoritma ditulis semua teks yang dituliskan tidak antara tanda kurung purawa akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritma. Nah, judul atau header. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Contoh yang kedua, program luas kubus. Menghitung luas kubus untuk ukuran sisi yang dibaca dari piranti, dimasukkan lalu mencetak hasilnya ke piranti keluaran. Spesifikasi algoritma. Kamus deklarasi. Kamus adalah bagian tes algoritma sebagai untuk mendefinisikan nama type, nama konstanta, nama variabel, nama fungsi, dan nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu dalam kamus. Penulisan sekumpulan nama dalam kamus sebaiknya dikelompokkan menurut jenis nama tersebut. Contoh penyelesaian masalah oleh algoritma: mencetak string, selamat belajar, algoritma dan pemrograman. Keprintari keluaran, pemrograman mencetak string selama belajar algoritma dan pemrograman. Kepiranti keluaran, kamus tidak ada, algoritma, output selamat belajar algoritma. Nah, itulah tadi beberapa hal mengenai logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah.